Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk keluarga Kopi Omahan dan juga Sobat Langka ya Pak ya? Iya, selamat sore. Selamat sore. Oke, bisa dada-dada dulu, kita sapa yang di rumah. Nah, kali ini kita lagi bersama dengan orang-orang hebat nih. Siapa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Dengan wajah-wajah yang familiar banget sih menurutku. Yang pertama ada Bapak Grandi, yakni owner dari Erlangga ya Pak ya? Oke, dari Erlangga Kepanjen. Siapa yang nggak kenal beliau? Pasti udah banyak yang kenal nih orang Kepanjen. Dan satu lagi nih sama beliau yang siapa juga yang nggak kenal, owner dari Kopi Omahan, Bapak Sam Huget. Lebih enak dipanggil Sam Huget kayaknya. Oke. Nah, kali ini kita bakal berbincang-bincang tentang entrepreneur. Apa sih di pamfletnya tadi tuh judulnya tentang ngobrol tentang kopi, barista dan masa depan. Masa depan siapa ini Pak? Boleh masa depan kita semua ya guys. Oke. Kali ini saya akan coba tanya-tanya tentang gimana sih kita menghadapi di era new normal ini, di transisi ini. Bagaimana untuk pelajar, terus pengusaha, atau bahkan untuk orang-orang umum pada umumnya. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau mau tanya bisa langsung komen ya, bisa langsung komen karena kita udah sediakan ada voucher total jutaan rupiah nih dari Erlangga dan juga voucher ngopi puluhan banget ini pilihannya. Nanti bisa langsung diambil di office-nya. Oke, langsung aja nih kita coba tanya dulu. Untuk Pak Greni nih. Di masa-masa kayak gini Pak ya, aku kan juga mahasiswa dan juga sebagai guru. Kadang menghadapi anak yang belajar di rumah ini kesulitan banget gitu Pak, sangat kesulitan. Karena meskipun cuma satu orang anak yang saya pegang, tapi saya sangat kesulitan karena seperti tugas yang banyak banget yang dikasih sama guru. Menurutku itu nggak efisien banget. Gimana nih Pak? Solusinya biar saya bisa pegang satu anak, tapi juga saya bisa benar-benar pegang yang kamu harus nurut sama aku. Kalau di sekolah kan mereka termasuk masalah pandemi ini. Kalau mengenai ngobrol-ngobrol tentang belajar, saya pikir ya memang kita harus pakai kacamata lebahnya dengan cara berubah. Siswanya berubah dan menyadari dan menanamkan mindset bahwa belajar itu nggak hanya di sekolah. Gurunya juga harus lebih kreatif dengan banyak media pembelajaran, karena media pembelajaran itu nggak hanya menulis di papan. ada media, pakai media. Dan pada zaman sekarang ini kan juga nggak semua orang juga yang pegang handphone atau segala macam atau media lah, elektronik lah.
bahkan satu keluarga pun ada beberapa anak yang mungkin nggak bisa gitu loh, orang tuanya belikan juga nggak mampu. Kira-kira mungkin dari Erlangga ada nggak nih Pak, mungkin oke, belajar di Erlangga aja gitu, kira-kira ada nggak Pak? Jadi kalau kita tuh begini sekarang, saya pikir sekian persen ya yang keluarga yang tidak mempunyai smartphone atau handphone itu menurut saya ada tapi sedikit banget, ada tapi sedikit banget. Artinya jangan sampai kemudian yang sedikit itu mempengaruhi yang banyak malah. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di Erlangga kita tuh menyediakan namanya WiFi gratis setiap hari buat adik-adik. Ini nih Setiap hari. banget buat kalian. Tanpa syarat dan ketentuan. Artinya adik atau orang tua mungkin yang kemudian bingung mencari spot di mana ya, mau ngerjakan tugas macam-macam, ya silakan datang ke Erlangga, itu gratis setiap hari. Bahkan di sini ya kan. Kalau di sini tentu saja sambil ngopi lah ya, nambah enak ya kan, kayak gitu. Saya pikir tidak ada alasan untuk itulah, artinya semua bisa sebenarnya. Tadi tinggal kita kemudian melihatnya secara positif atau tidak, kayak gitu Pak. Jadi berbagai pandangan ya. Iya. Nah berarti ini kalian yang di rumah, gimana sih kita mandangnya itu dari arah mana? Jadi kita butuh kesadaran diri, orang tua juga harus sadar diri, juga murid juga harus ada kesadaran diri, begitupun juga guru. Jangan sampai kayak gini tuh jadi salah paham ya Pak ya, jadi salah paham. Oke Pak, ini menurutku hebat banget sih di Erlangga ini. Dari titik sekarang, boleh tahu nih Pak, dulunya kayak apa Erlangga ini? Dengan ini kok bisa sampai bener-bener dari atas ya menurutku sekarang, gimana Pak? Saya pikir kalau di atas banget enggak ya, artinya. Tapi kemudian memang prinsipnya, satu, kita itu kalau mau berwirausaha teman-teman, jangan memikirkan omset dulu, jangan memikirkan yang lain-lain dulu, yang paling penting adalah apa yang bisa kita bantu buat orang-orang di sekitar kita. Kan orang yang luar biasa itu adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungan. Dan saya pikir kalau Erlangga itu memang misinya teman-teman, tidak hanya memandaikan secara IQ, tapi juga EQ. Artinya, tapi juga karakter. Ya, kalau Erlangga itu memang berdiri tahun 2010 dan sekarang alhamdulillah sudah ada 26 cabang. Wow. 26 cabang, ya kayak gitu. Terus di Malangnya ada 7. Ya kemudian kita tetap berusaha bahwa tempat les kita tidak hanya sekedar belajar, tapi juga menanamkan karakter yang kayak gitu. Dari Sam Bukit nih, kita coba tanya, gimana sih perjuangannya mulai dari awal sampai akhir bisa di titik kayak gini? Gimana nih? Sama seperti yang tadi dibilang sama Pak Benny ya. Kita tidak bisa melihat setelahnya atau kesuksesan aja, tapi di situ kita ada proses. Proses tadi itu sangat perih dan berdarah-darah. Jadi buat keluarga Kapioman dan juga Sobat Rangga, ya, saya yakin kalian semua pengen sukses di usia muda, pengen bebas finansial, bermimpilah setinggi-tingginya dan raih mimpi kalian itu dengan berusaha. Jadi lakukan apa yang menjadi hobi itu menjadi bisnis. Jadi apa yang kalian suka, jadikan itu titik awal menjadi sebuah bisnis. Karena di situ akan menjadi kebahagiaan buat kalian semua. Ada nggak sih Pak karakter-karakter pebisnis yang seperti apa yang mungkin bisa jadi pebisnis itu ya harus punya karakter yang seperti apa? Untuk menjadi seorang pebisnis yang harus kita siapkan adalah mental petarung. Ya. Dan satu harus integritas, ya. Istilahnya itu nama baik, ya. Itu harus dijaga. Kedua, jaringan. Jadi kita harus punya jaringan atau koneksi yang cukup banyak. Jadi makanya tadi kenapa kita harus menjaga integritas itu. Terus ketiga, kita harus punya add value. Ya, jadi harus punya nilai tambah. Jadi
teman-teman harus mempunyai nilai tambah, bisa menambah keterampilan, bisa kursus, bisa menambah pendidikan. Nah, salah satunya tadi kayak yang mau sukses, misalnya masuk ke perguruan tinggi, bisa ke Pak Greni di Erlangga, terus mau yang berwirausaha, itu bisa mulai kursus. Nah, misalnya mau ke kuliner, mulai belajar, racik minuman atau istilah sekarang itu menjadi seorang barista. Gitu. Ya. Jadi harus tambah add value. Gitu. Oke, ngomongin add value nih Pak. Add value apa sih yang mungkin dari kopi Omahan sendiri itu seperti apa? Nah, kalau kopi Omahan punya add value ya, kalau dalam persaingan ya, ada ambien ya, terus add value-nya apa? Dari kenyamanan, terus kita tidak bising dengan adanya kendaraan, tidak ada musik yang hingar-bingar. Akhirnya apa? Itu banget. Itulah add value. Oh, gitu. Nah, ini kok bisa tapi tetap rame kayak gini. Nah, ini sudah menjadi salah satu trik ya, karena ini termasuk bisnis. Oke. Jadi kita harus punya sesuatu yang beda. Terus ada nilai tambah tadi, ada juga. Kemudian di sini ada tantangan. Kita ada di daerah yang cukup masuk di dalam kampung, berarti kita harus menyediakan yang lebih tadi. Mulai kenyamanan, rasa, harga, terus konsepnya, dan link kita juga harus banyak. Nah, itu dibuat para pebisnis di luar atau yang masih mau membangun bisnis bisa banget contoh Sambuget. Jadi udah dikasih tahu ya tadi kuncinya. Nah, ini kan kita ngomongin tentang kafe. Coba sekarang kita tanya ke Pak Greni. Gimana sih value-nya di Erlangga itu seperti apa, Pak? Saya pikir begini ya teman-teman, ini yang nonton kan banyak ya, apalagi banyak teman-teman yang SMA ya mungkin, usia-usia sekolah atau usia-usia teman-teman mahasiswa. Menurut saya begini, mahasiswa mas saya. Karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang calon wirausahawan yang pertama adalah kreatif. Itu pasti. Kreatif. Dia harus kreatif memang. Ya kan? Apalagi masa seperti ini. Kreatif. Dan itu bisa dilihat dari sekarang ya. Kreatif. Seberapa kreatif kamu itu nanti insya Allah nanti akan ke depan bisa. Nah, hari Senin liane gaya bobo putih ya, sama gaya pramuka coba ya kan kreatif ya. Yang kedua teman-teman, memang berani mengambil resiko. Ini yang kedua. Harus berani mengambil resiko. Harus berani mengambil resiko. Ya. Jadi ciri-ciri seorang pengusaha itu yang kedua adalah berani mengambil resiko. Yang ketiga, benar saya sepakat dengan Sambuget tadi. Relasi. Dan itu bisa dilihat dari sekarang. Ketika teman-teman disenangi di lingkunganmu, dirindukan kehadiranmu di kelas, ya insya Allah teman-teman itu sudah punya karakter pengusaha. Jangan sampai kehadiran teman-teman itu malah menjadi beban buat teman-teman di sekitarmu. Jangan sampai kemudian ketika teman-teman sekolah yang lainnya malah kemudian bilang, waduh lapo sih ada yang kepebu, nggak cantengen aja 3 tahun, 4 tahun ini. Tetapi ketika teman-teman nggak masuk sekolah misalkan atau nggak masuk di kampus lalu harus banyak relasi, dan modalnya relasi itu memang kamu harus baik dengan banyak orang, harus kehadiranmu itu harus diterima oleh banyak orang begitu loh, dan ditunggu kehadirannya kayak seperti itu ya, menurut saya seperti rasa itu. Kangen itu kurang wow. Betul karena ketika teman-teman diharapkan kehadirannya, teman-teman nanti akan banyak diberikan amanah oleh orang lain dan orang lain akan percaya, trust. Iya, harus percaya. Orang harus percaya. Karena menumbuhkan kepercayaan itu, terkenal itu gampang, tapi menumbuhkan kepercayaan itu susah. Nah, kayak gitu. Apalagi kita maunya kan kalau mau bisnisnya jangka panjang. Jangka panjang itu pasti tumbuh dari kepercayaan. Nah, kayak begitu.
kan Bapak ngomongnya berani ambil resiko. Aku dulu Pak pernah waktu SMA di pondok aku jualan kerudung dan kena cita semua. Dan itu kan berarti aku harus sudah berani ambil resiko. Kenapa ya? kena cita? Karena emang nggak boleh jualan di pondok. Tapi yang dari SMP aku udah jualan terus, sudah sering jualan. Tapi dikembalikan kerudungnya? Enggak. Kan udah konsekuensi sebenarnya. Siapa yang nyita itu? Coba laporkan. Jangan nanti itu ada yang lihat. kan melanggar. Jadi Iya. ikuti aturan. Ya karena dulu daripada minta orang tua ya mikirnya jadi jualan. Nah, berikan aku di situ udah ambil resiko. Nah, di situ berarti aku udah gagal karena modalku udah habis. Gimana caranya bangkit lagi Pak dari kegagalan? Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang lagi berwirausaha terus tiba-tiba gagal, terus bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Nah, gimana Pak? Jadi memang kalau ngomong masalah gagal itu ya pasti ada hal yang wajar itu. Orang yang hebat itu bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang hebat adalah orang yang selalu bangkit dari kegagalan. Ya semoga kayak gitu ya. Amin. Gitu. Dan memang teman-teman saya pikir banyak anak-anak yang mikir gini ya, harusnya nggak punya modal, saya nggak punya harta untuk memulai usaha. Begini teman-teman prinsipnya satu. Saya pernah ikut seminarnya Bob Sadino ketika beliau masih hidup di acara di Brawijaya waktu itu. Jadi begini, beliau menyampaikan, seandainya dengkul kamu itu dibeli 500 juta boleh enggak? Pasti otomatis yang orang yang ditanya pasti jawab enggak mau dong. Itu sebelah kanan, kalau sebelah kiri 500 juta juga enggak mau. Berarti teman-teman itu hanya dengan dengkul sudah punya modal 1 miliar. Ya kan? Artinya dengkulmu itu sudah bernilai 1 miliar. Maka enggak ada kata enggak punya modal. Oh enggak ada. Nah, tapi ada cara-caranya memang untuk berwirausaha itu. Memulainya itu harus ada cara-caranya. Memang yang pertama, saya sepakat dengan satu tadi. Yang pertama ya, harus passion. Menemukan passionmu itu apa? Passion itu kesenangan yang senang banget ketika teman-teman mengerjakan sampai lupa dengan waktu. Passion, ya, passion. Orang yang nggak mengenal passion itu seperti nahkoda yang berlayar tanpa tawar ada tujuan. Nggak jelas hidupnya. Mandi nggak jelas. Terombang ambil tengah lautan. Harus temukan passion dulu. Apa sih passionnya? Pak, gimana caranya? Seringkali yang ditanya tuh, aku ya apa caranya menemukan passion yang tepat kayak sampean kayak gitu itu gimana? Gimana sama tuh? Gimana cara menemukannya? Gini. Kadang-kadang kita ada alam bawah sadar atau istilahnya sesuatu yang kita sukai ya. Mungkin yang mereka suka sepak bola bisa dijual kayak apa ya. Mereka suka mancing ya, gitu. Nah, kebetulan saya sendiri dari awal dulu waktu saya masih sekolah, cita-cita saya adalah bagaimana saya bisa ketemu banyak orang, bagaimana saya bisa terus menambah ilmu, nah terus dengan banyak orang dan dari berbagai negara. Berarti saya harus kayak kerja di hotel, gitu. Karena saya kejar tujuan saya, cita-cita saya bagaimana saya bisa masuk hotel atau hospitality. Jadi saya kejar, akhirnya saya masuk di hotel. Nah, setelah itu sudah masuk di hotel, kalau saya nggak punya keterampilan lagi, akan jadi apa saya nanti sekian tahun lagi? Karena persaingan akan terus semakin banyak ya, semakin tiap tahun akan persaingan ini semakin banyak. Nah, dan apa yang kita miliki saat ini akan tereliminasi juga. Nah, akhirnya saya memilih bagaimana saya bisa masuk ke bank. Jadi istilahnya saya menambah nilai di saya, itu add value. Nah, saya belajar produk. Nah, setelah saya bertemu dengan banyak orang, saya banyak relasi, saya juga punya kemampuan, punya skill di bar. Nah, ini saya olah. Setelah saya olah, dari sekian tahun ini proses cukup panjang dan sudah jatuh bangun juga. Pernah saya itu waktu masih bujang bisa beli 2 rumah saat itu. Karena waktu kerja di hotel tuh satu cukup lumayan, kerja di hotel bintang 5
Terus saya bagaimana mewujudkan cita-cita saya tadi, mencoba menjadi pebisnis. Bertahan 3 tahun, semua habis. Saat titik bawah lagi, saya harus naik lagi. Bangun lagi. Ya, karena di situ saya punya, kesalahan saya di sini, konten saya di sini. Di situ saya pelajari kekurangan saya. Ternyata saya pernah bisnis di luar passion saya. Jadi saya orang hotel, saya orang produk, ya. Tapi saya berbisnis di bidang yang berbeda. Otomatis saya belajar cukup banyak dan berhasil. Cuman hati saya kok pengen ke sana terus. Ya. Saya mengalami gagal, bangkrut, saya mulai lagi dari bawah lagi. Dari bawah lagi, mulai belajar lagi kekurangan-kekurangan saya tadi. Kalau dijumlah berapa tahun itu, Pak? Cukup panjang sih. Berarti apakah menemukan passion itu butuh waktu atau jangka waktu yang lama atau bagaimana? Tiap orang nanti akan berbeda-beda, bisa melalui proses tadi. Karena kadang-kadang, misalnya kita bekerja, kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita akan menemukan di situ capital career, atau di situ ternyata kita menemukan passion kita di situ. Terus ada lagi, kita coba di bidang lain, ternyata kita akan kembali lagi ke bidang tersebut. Nah, mereka semua kadang-kadang mungkin waktu masih muda kan ada ini ya, bisa grup ya. Oh si A ke sana, saya ikut ke sana ke bola. Ternyata pasti kita bukan ke bola karena lagi tren. Terus ini ada lagi ke kuliner kopi, itu ke kopi, ternyata bukan di kopi. Nah, jadi situ ada sebuah proses. Kalau passion itu kira-kira kita bisa lebih dari satu atau enggak, Pak? Jadi gini, dalam teorinya, saya ngomong teori ini ya teman-teman. Ada namanya Profesor Robert Gardner dari Harvard University. Beliau itu sekarang yang dipakai oleh banyak dosen, bahkan dosen psikologi yang sekarang jurusannya Mbak Aslin ya. Beliau menyampaikan bahwa manusia itu kecerdasannya ada 8, ada 9 sekarang, tambah 1. Namanya multiple intelligence ya. Ada anak yang cerdas matematika, logika, ada cerdas interpersonal, intrapersonal, ada cerdas kinestetik, ada cerdas visual, ada macam-macam. Nah, artinya kesimpulan saya begini, kesimpulannya tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak bodoh. Yang ada ya, yang ada adalah semua anak itu pinter, tapi di bidangnya masing-masing. Masalahnya satu, sekarang itu pembelajaran dan sistem pendidikan di Indonesia itu terlalu common, terlalu umum. Banyak sekali yang mereka pelajari bahkan sampai SMA. Benar-benar. Bahkan sampai SMA. Kalau kita nyontoh contohnya di Finlandia, mulai TK pun mereka itu sudah diraba apa benar passionnya mereka. Sehingga mereka itu belajar apa yang mereka butuhkan saja. Nggak perlu banyak tapi useless. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu salah satu pentingnya teman-teman menemukan passion. Dan kalau teman-teman masih ragu lagi, di Erlangga itu ada namanya tes analisa sidik jari. Jadi Mbak, nanti jarimu kita tempel di sini, 10 ya, kita punya alat scannernya, kita ambil sobatnya di Korea Selatan, itu nanti ketemu dengan si jari kita itu. Jari ya? Bisa. Dominansi otak kanan, otak kiri, multiple intelligence, karakter mbaknya itu apa, termasuk karakternya bagaimana, karakter yang dominan logikanya apa dominan perasaannya. Nah, kayak gitu ya. Baper dong. Nanti ada tesnya dan itu gratis buat teman-teman Erlangga. Oke, kayaknya aku harus coba ini. Nah, silakan dicoba. Cuman kan agak telat ya, sudah tua ini. Iya, sudah semester tua ini. Nah, gitu. Untuk kan tadi udah passion. Biasanya kalau kita udah menemukan passion, mau buka usaha kita udah tahu gini-gini, udah semuanya udah tahu. Modal. Nah, ini kita tujukan ke Sambuget ya. Anak SMA kan atau anak yang baru lulus SMA juga jarang juga yang kuliah, Pak ya. Ada mereka yang nganggur, pingin buka usaha tapi nggak punya uang. Gimana nih kira-kira? Jadi gini, semua pasti bilang saya tuh nggak punya duit, saya nggak punya modal. Saya juga. Nah, tadi kan sudah saya bilang integritas. Oke. Yang kedua relasi. Teman kita, kalau kita punya teman banyak, misalnya kita
ada teman kita orang tuanya atau dia punya usaha, kan kita bisa dompleng. Boleh nggak aku bantu jualin kaos kamu? Nggak, trust. Akhirnya di sini ada trust, ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini tadi tolong jangan sampai dirusak. Akhirnya dari situ bisa cari uang dan sebagainya. Kalau misalnya tadi dia usaha fashion atau yang lain, dia punya bengkel dan sebagainya, punya kendaraan yang dijual, coba aku tak bantu ya. Apalagi sekarang punya media sosial, punya WA, punya Instagram, punya Facebook. Kita nggak punya apa-apa, tapi hanya dengan membantu punya fotonya teman tadi, sepeda motor atau kaos atau aparel, tuh ini sudah menjadikan modal. Oke, berarti bisa jadi reseller ya. Kita nggak punya modal, tapi kita punya teman banyak. Iya. Oke, ini bisa banget Istilah buat kerennya kalian sekarang yang ada di reseller. rumah. Oke, iya reseller. Aku tanya reseller sih. Memang begini, kalau kita sudah punya passion, saya pernah baca punya Jamil Azaini ya, yang punya perusahaan publik itu. Setelah passion itu vision, visi. Kalau sudah menemukan passion, itu teman-teman harus punya visi yang jelas. Visi itulah yang akan mengawal hidup kita. Mau malas ingat visi. Tentukan aja visinya. Sekonkret. Jadi visi itu harus konkret, harus personal. Harus gue banget lah. Harus saya banget lah. Harus aku banget lah. Nah, kayak gitu ya. Itu visi. Dan visi itu harus kita sendiri. Saya insya Allah 10 tahun lagi mau masuk yang SMA ya. Mau masuk S3 nanti ambil PhD di Harvard University. Oh, amin. Saya 2 tahun lagi insya Allah mau masuk kedokteran di sini. Saya insya Allah 5 tahun lagi mau naik gaji dan orang tua saya setiap tahun. Itu visi ya. Itu visi. Visi itu teman-teman nanti akan mengawal hidup. Saya itu kalau mau punya visi yang tinggi. Akhirnya yang ketiga, action. Nah, action itu memang ya harus dimulai dari yang terkecil, ya kan? Harus mulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang kedua, teman-teman harus melihat peluang, potensi apa yang ada di sekitar. Harus gitu. Jadi bisnis itu sebenarnya kan nggak hanya menciptakan sesuatu, tapi menambah nilai, kan itu ya? Menambah nilai. Sama-sama kopi. Kopi kapal api contohnya, atau kopi apa, kopi Omahan atau kopi, saya nggak sebutkan merek kapal api tadi ya, ya, sama-sama satu saset kopi teman-teman. Kalau jatuhnya di pinggir jalan ya harganya 2.000 3.000, ya kan? Diolah yang berbeda jadi darah perawan kayak begini, ya ini namanya darah perawan. Jadinya berapa ini harganya tadi? Saya bukan. Ada gini, 10.000 rupiah teman-teman. Ya gitu. Nanti nongkrong di Matos atau di Dieng, di Starbucks jadi 40.000 teman-teman. Sama-sama kopinya, artinya memang bisnis itu bukan berarti menciptakan sesuatu aja, tapi menambah nilai. Nanti kita harus tahu dong market kita siapa gitu Pak ya. Iya dong, kalau itu nanti sudah tahap berikutnya. Kalau saya buat para pemula, misalkan teman-teman yang belum mempunyai usaha yang luar biasa, menurut saya tadi tanamkan karakter usaha tadi, terus yang kedua mulai peka dengan apa yang ada. Nah, kayak gitu. Tidak ada yang instan teman-teman semuanya, tidak ada instan. Ada 4 cara kaya raya cepat itu ada 4. 1, jadilah anaknya orang kaya. Kalau udah terlahir nggak kaya gimana Pak? 2, jadilah mantunya orang kaya ya, mantunya Abu Rizal Bakri ya, Niara Madani atau mantunya Raffi Ahmad ya. Nunggu Rafathar gede ya kan. Yang ketiga carilah pasangan yang kaya raya ya. Dudo, Suci, Radiana. Yang terakhir yang keempat, sering bergaulah dengan orang-orang yang sudah sukses. Saya pikir pilihan nomor 4 itu masuk akal. Begitu. Saya dong nomor 4 ini ya. Nah kayak gitu. Saya mau bergabung sama beliau aja biar ikut suksesnya gitu iya, ya. Kayak gitu. Jangan mudah menyerah. Oke, jangan mudah menyerah karena hasil tidak mengkhianati. Balik. Karena proses tidak mengkhianati hasil. Nah, untuk yang di rumah jangan lupa kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Nanti kita udah sediakan voucher hadiahnya. Oke? Nah, bicara tentang kuliner. Tom Huget ini dulu belajar atau memang langsung menciptakan atau bagaimana? Ini tadi udah di awal, background saya di hospitality, itu di perhotelan. Tadi saya kan harus menambah value, saya belajar produk. Saya dulu seorang bartender.
Hotel 75, boleh saya sebutkan Hotel Tugu. Nah, saya bercerita saat itu bagaimana suatu saat nanti saya harus punya sebuah kafe sendiri. Sebelumnya saya berada di konsultan, tapi saya harus punya office sendiri. Office saya ya, office shop saya ini. Kira dari sini, kalau dulu saya bermainnya dengan alkohol, media saya alkohol, meracik berbagai macam minuman. Sekarang adalah bagaimana saya menciptakan kopi ini menjadi sesuatu. Nah, medianya kopi tapi bisa menjadi berbagai macam minuman. Saya ciptakan sebuah kreativitas, di mana di sini saya mau menciptakan bagaimana datang ke tempat kita kopi Oman itu bukan hanya cowok, tapi yang utama adalah cewek. Dengan ada cewek, maka cowok-cowok akan masuk. Nah, gitu ya? itu tadi. Kalau ada cewek cantik, pasti buaya-buaya akan datang. Nah, itu. Ini kunci. Nah, saya ciptakan ada nama Darat Rawa, dan lagi Rondo Agus, dan lagi Mama Muda, Nona Manis. Menarik perhatian. Nama-nama yang sekali ya. syar'i ada enggak? Yang namanya syar'i apa? Kopi solehah gitu. Itu belum ada. ada. Oh, ada. Ini Ada. namanya Geprek Sakinah Mawadah Warohmah. Warohmah. Oh, no ya itu. Iya, ada. Oh, ya. Di situ pun saya ciptakan sambal dengan basicnya kopi. Jadi basic kopi. Ada rasa kopinya gitu ya. Ya, itu. Mana nih ada kopian yang kulinernya lengkap ini. Coba di sini menurutku. Saya bilang kita yang pertama sih baik di Malang Selatan maupun di Indonesia menciptakan sebuah menu yang berbasis kopi, bisa kita buat makanan lagi. Nah, kan di era normal ini banyak banget nih pengusaha-pengusaha baru Iya. yang mungkin ada yang buat geprek dari rumahan. Nah, untuk Sambuget sendiri biar bertahan nih kulinernya nih gimana caranya? Jadi semakin banyaknya pesaing atau yang meniru dari sebuah konsep kita, itu akan meningkatkan semangat bagaimana kita untuk naik lagi, kreativitas kita untuk naik lagi. Pertama, kita harus meningkatkan servis kita, meningkatkan kreativitas, menambah menu, menambah value daripada fasilitas kita. Gak masalah jadi ya. Ya. Jadi semakin banyak pesaing akan membuat kita semakin kreatif. Ya. Jadi kita harus meningkatkan value. Ini benar-benar peka ya sama keadaan. Nah, coba untuk misalnya hari ini ya, kita di sini swasembada ini namanya Markisa. Nah, keluarga Kopi Oman bisa menikmati komplimen atau free itu infusion Markisa. Yang ini dibikinkan spesial oleh Mas Rijal, head bar kita. Nanti buat teman-teman hari ini dan besok dan seterusnya silakan bisa nikmati komplimen infusion Markisa. Ini salah satu penambahan value untuk bagaimana semakin banyak pesaing. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari peserta di rumah. Mungkin saya bacakan aja ya pertanyaannya ya. Yang pertama, berapa kali dalam membangun usaha itu gagal? Berapa kali? Jadi tadi sudah disampaikan ya. Oke, mungkin bisa dijawab lagi. Siapa dulu nih? Boleh Pak Grady. Ya. Jadi kayak begini teman-teman semuanya. Memang kalau teman-teman pada umur yang masih muda, teman-teman kemudian tidak bisa langsung jadi luar biasa. Tadi rumusnya yang nomor 4 tadi ya. Rumusnya nomor 4 tadi. Dan memang kita harus belajar. Belajarnya bagaimana? Ya harus bekerja dengan orang lain dulu. Ya, harus bekerja dan belajar dengan orang lain dulu. Makanya tadi kata Sambuget tadi kuncinya adalah apa? Kolaborasi. Kalau saya berapa kali membangun usaha, alhamdulillah teman-teman. Kalau Erlangga ini mulai tahun 2010 sampai sekarang terus berkembang, gitu ya. Terus, tapi sebelum saya di Erlangga, teman-teman, saya juga pernah masuk di merek nasional, ya. Ada namanya
ini ya, pokoknya catnya warna biru, bimbel juga warnanya biru ya. Itu saya di sana 3 tahun sampai jadi manajernya. Sampai saya sampai Ambon, Maluku sana ya. Ya itu. Saya dari sana banyak belajar. Kemudian kita tahu apa ya yang kemudian di sana belum ada, yang bisa kemudian saya tambahkan di mereknya saya nanti. Nah, kayak gitu. Akhirnya adalah air lagi. Nah, untuk kenapa setelah gagal masih yakin mengembangkan usaha? Saya pikir begini ya, kalau kita itu mau berwirausaha teman-teman semuanya, jangan memikirkan usaha apa yang nggak ada. Hampir semua usaha di dunia itu ono, sudah ada. Ya, semuanya ada, sudah ada. Jajanan pecel setiap tempat juga ada, warung kopi di mana-mana juga ada. Ya udah. Nah, gitu. Justru kalau kita contoh kemudian saya kemarin survei di Madiun, di Ngawi, mau mendirikan cabang baru. Yang saya lihat pertama itu satu. Apa? Ada enggak kompetitor di sana? Semakin ada kompetitor dan kompetitornya rame, berarti pasarnya hot. Berarti pasarnya jalan. Justru dengan kompetitor yang rame, itu jangan kita pergi. Justru kalau kompetitor rame, kita harus datang. Kenapa? Berarti pasar di sana hidup. Cari tempat mana ya yang belum ada, udah ada. Semua sudah ada. Kita di kreativitas. Nah, akhirnya kemudian kita harus menemukan tadi namanya unique value product. Apa keunikan dari produk kita? Apa nilai tambah dari produk kita? Itu yang kita temukan yang tidak ada di tempat-tempat lain. Saya pikir begitu. Ini tadi udah dari bidang pendidikan ya. Nah, ini yang ditanyakan selama Ananda Rosida ini juga di bidang kuliner bisa mungkin. Apa yang membuat udah dari jatuh, gagal, terus tetap mau bangun? Jadi pertama tadi seperti yang dibilang Pak Grene ya, kalau kita tidak punya sebuah value atau nilai, kita ikut orang dulu. Karena yang teman-teman mungkin backgroundnya bukan pengusaha, orang tuanya bukan pengusaha, yang pegawai dan sebagainya. Biasanya kita masih mindsetnya bagaimana kita menjadi pegawai. Ya. Saya saat itu orang tua saya itu kebetulan militer semua. Mulai orang tua, Pak D, Mbak, semua itu militer. Tapi saat itu saya gini, saya nggak mau jadi pegawai. Nah, jadi maksudnya pegawai negeri saat itu ya. Padahal di era saya saat itu menjadi pegawai negeri itu udah sesuatu, kelihatan saya pakai seragam dan sebagainya. Nah, saya tidak mau. Saya bagaimana saya belajar dulu. Karena orang tua saya bukan orang kaya, bukan pengusaha. Saya belajar. Sudah belajar, nah saya naik ke atas. Posisi udah di level atas. Di hotel untuk persaingan ke atas lagi semakin banyak. Bagaimana saya apa yang sudah saya dapatkan selama ini bisa saya tuangkan. Akhirnya saya lebih fokus ke kafe. Di kafe saya menjadi decision maker. Nah, dari situ saya bisa menciptakan atau mengaplikasikan semua apa yang saya dapatkan selama ini. Nah, jadi mulai mengkonsep, mulai dari nol, sebuah tempat yang nol tadi ya, ini akan jadi apa? Mulai saya riset dan saya survei, akhirnya jadi sebuah tempat tersebut. Ada beberapa tempat yang akhirnya berhasil kita naikkan. Dan dari beberapa tempat tadi, A, B, C, dan D, tidak saya sebutkan ya mereknya, bahkan sudah franchise nasional. Tapi kita ingin tahu franchise nasional ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu kita pelajari. Ternyata dari beberapa poin tadi, ya, kalau dalam kuliner ya, satu, jangan sampai kalau kita sudah enak produk kita, enak, jangan dikurangi kualitasnya. Kalau bisa ditingkatkan. Satu. Kedua, kolaborasi. Karena di era milenial ini kolaborasi itu sangat penting. Dan tiga, fokus. Dan perbanyak jaringan. Nah, tentang gagal, dalam perjalanan saya sendiri sudah berkali-kali gagal. Terus selama saya jadi konsultan kemarin, bisa dibilang
saya mengambil sebuah poin kegagalan atau lesnya dari KP tersebut. Itu adalah poin-poin yang membuat KP seharusnya sudah naik, yang naik, dan sudah bisa pensiun kemana-mana, tapi kenapa menjadi stagnan dan turun. Jadi, jangan poin-poin tadi yang sudah saya berikan, menjaga kualitas dan peningkatan dan menurunkan dan buat teman-teman semua yang mau menjadi seorang pengusaha harus siap bekerja keras, siap perih, siap dilecehkan. Waduh, Karena di saat awal-awal ya, saya di awal-awal itu nggak ada yang tahu siapa sih Samhuget. Terus terang, dulu teman-teman saya itu nggak ada yang tahu siapa Samhuget. Tapi setelah kita menjadi sesuatu, ya Pak Gani ya, mungkin waktu di awal siapa sih Pak Gani, nggak ada yang tahu. Tapi setelah sekarang, oh ini loh Pak Gani teman saya, ini loh Samhuget itu loh temanku, bener nggak? Nah, jadi siap untuk dicibir, siap dilecehkan. Ya, awal-awal mental itu malah memotivasi untuk bangkit. Siap. Kalau kamu melecehkan hari ini saya, lihat, sekian tahun lagi kamu bisa menjadi pegawai saya. Hati-hati ya, jangan cuma melecehkan Samhuget. Gitu loh. Jadi itu buat motivasi. Semakin banyak yang melecehkan kita, itu membuat kita harus lebih maju. Nah ini biasanya itu apa ya? Ada kalimat yang kita kaya, bisa kaya karena cibiran, karena dibenci. Ya, seperti itu tadi. Ya. Oke, langsung aja nih pertanyaan yang kedua dari Khalilatul Rasyida. Untuk Pak Granny, berapa biaya untuk analisis sidik jari, Pak? Ayo. Jadi nanti teman-teman semuanya datang aja ke Erlangga, daftar di sana. Bagi siswa PMB Erlangga gratis ya. Kalau untuk orang luar lumayan ya. Kalau kita ambil paket, kita biasanya mendirikan stand ya di mana namanya? Di Matos, di MOG gitu ya. Itu lumayan sampai 200 ribuan per analisa. Tapi kalau teman-teman datang ke Erlangga hanya untuk tes 100 ribu rupiah. Nah, biasanya kalau kita expo ada acara-acara kita mendirikan ini ya sampai 200. Tapi kalau teman-teman datang 100, tapi untuk teman-teman Erlangga itu nah ini nih bisa banget buat kalian yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di sini. Nah kita udah 1 jam nih Pak, udah 1 jam berlalu. Dan untuk teman-teman yang tadi udah bertanya, nanti dapat voucher dan beasiswa 500 ribu. Nanti diambil ya di mana nih, di kantor Erlangga atau bisa diambil di Kopi Omahan. Siap. Oke. Terima kasih nih buat Samhuget sama Pak Granny. Udah banyak banget yang disampaikan tentang entrepreneur dan juga gimana sih caranya kita hidup di new normal, berusaha di new normal kayak gini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah yang udah bergabung. Untuk sobat Erlangga dan juga keluarga Kopi Omahan, kita bisa bergabung lagi mungkin Pak ya nanti next time di acara selanjutnya. Nah, kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Terima kasih. Oh ya, buat keluarga Kopi Oman semuanya dan Sobat Rangga. Ini adalah momen pertama di Kopi Oman bikin podcast seperti ini. Kedepannya kita akan tiap minggu bikin live seperti ini terus, ya. Jadi pantengin terus di live IG kita. Mungkin besok tiap hari Selasa akan kita geser di hari Selasa, ya. Untuk semangat motivasi dan juga kita akan bahasnya di full F&B. Ya. Mungkin nanti yang perlu bagaimana sih branding itu bagaimana, penentuan HPP bagaimana, membuat menu bagaimana, bisa pantengin terus di Instagramnya Kopi Oman. Oke, itu tadi ya informasi dari Samhuget. Kalian bisa gabung di next time. Jadi mulai minggu depan mungkin Pak ya. Iya. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.